Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Baik teman-teman semuanya, di sini saya akan mewawancarai salah satu narasumber kita, yakni Al Ustadz Agus Nur Qaum MPDI. Beliau selaku Imam Masjid Al Azhar di Kebayoran. Baik, di sini beliau menjadi narasumber kita untuk tentang sejarah Masjid Al Azhar dari pertama dibangun sampai dengan saat ini. Bisa diceritakan secara singkat? Jadi Masjid Al Azhar dibangun itu justru lebih dulu dibandingkan dengan Istiqlal ya. Walaupun ya tidak langsung jadi, salah satunya adalah dulu promotori oleh Gubernur Jakarta, kalau nggak salah namanya Ali Sadikin. Terus berada di Kebayoran ya, maka nanti namanya Masjid Agung Kebayoran atau Masjid Kebayoran kenalnya. Dan kala itu memang belum sempat kekurangan dana dari cerita-cerita yang saya dapatkan dari para sepuh yang ada di sana, dan akhirnya memang kemudian jadi, tapi ya belum ada yang mengisi. Jadi ya istilahnya masih belum dimanfaatkan secara maksimal. Baik, untuk antum Ustaz jadi imam sudah berapa lama di Al Azhar? Saya di Al Azhar itu dimulai dari 2011 sampai sekarang ya, berarti sekitar 10 tahun ya. Dan perkembangan Al Azhar itu luar biasa, dari perawalannya sebuah masjid dan jamaahnya pun dulu itu belum orang-orang elit, dan justru jamaahnya tukang becak atau orang-orang yang ya sengaja mungkin mampir untuk beristirahat atau apalah. Kalau sekarang mungkin semacam ojol gitu ya, yang atau sopir taksi atau apa yang mereka lelah kemudian istirahat di Masjid Agung Al Azhar itu. Kemudian memang di situ ada salah satu tokoh yang kita kenal semua, dan tokoh itu fenomenal, ini Buya Hamka ya. Kebetulan rumah beliau itu berada tepat, jadi depan Al Azhar itu ada lapangan hijau. Nah, kita bergeser ke sebelah sana, kalau dari masjid ke sebelah kanan, kemudian nyebrang jalan, di situ ada bekas, kalau sekarang kita bilangnya bekas rumahnya Buya Hamka. Nah, beliau sebetulnya statusnya itu bukan ya, awalnya itu bukan termasuk dari bagian dari Masjid Agung, cuman karena beliau kebetulan tinggal dekat situ, dan ya, yang namanya ulama ada merasa oh, kok ini masjid kok nggak hidup. Nah, akhirnya beliau adalah orang yang menghidupkan Masjid Agung Al Azhar. Bahkan pada saat itu tuh yang sangat fenomenal adalah terkenal dengan kuliah subuhnya. Bayangkan waktu itu belum ada istilahnya kendaraan, itu masih susah lah, orang masih pada pakai sepeda ya, tadi jamaahnya pun masih banyak tukang becak. Tapi ketika beliau ngisi, disebut dengan kuliah subuh gitu ya, itu dari santero Jakarta itu datang semua. Itu luar biasa ya. Udah tidak seperti sekarang. Kalau sekarang kuliah subuh yang datang bisa gitu, kecuali mungkin yang datang ustadz-ustadz yang sudah tenar gitu ya, seperti itu. Dan dari Al Azhar itu kemudian berkembang menjadi ada sekolah, ada pendidikan Islam. Al Azhar juga ada sekolah resmi, ada sekolah yang kita kenal sebagai sekolah diniyah. Nah, jadi Masjid Agung Al Azhar itu nama yang diberikan oleh salah satu syekh dari Mesir, namanya saya lupa, atau Muhammad Shalbut atau siapa, lupa saya. Dia berkunjung ke situ. Nah, karena masjid itu belum punya nama, akhirnya beliau istilahnya bagaimana kalau masjid ini dinamakan dengan Al Azhar. Akhirnya yang Masjid Agung Kebayoran diganti menjadi Masjid Agung Al Azhar. Secaranya seperti itu. Dan kemudian terus berkembang, yang awalnya hanya sebuah masjid, maka dibuatlah sebuah yayasan yang disebut dengan Yayasan Santren Islam Al Azhar. Maka dari situ berkembang, ada sekolahan. Nah, kemudian pertama diawali dari
SD ya, SD kemudian SMP, SMA dan sampai sekarang, nah, sampai perguruan tinggi, nah, di tingkat pasca sarjana. Jadi masjid itu menjadi embrio, menjadi pokok, kemudian dari masjid menjadi lebih besar dan sekarang cabangnya di seluruh Indonesia itu, dan untuk sekolahannya ya itu cukup banyak sekali, dengan ditandai misalkan ada nomornya, misalkan SD Islam Al-Azhar sekian, ada nomornya misalkan 20 atau berapa, itu berarti cabang dari Al-Azhar besar. Dan sebetulnya kalau orang nanya itu ada afiliasi nggak dengan Al-Azhar Mesir, ya tadi afiliasinya hanya ketika ada syekh dari Mesir berkunjung silaturahim, nah kemudian memberikan nama Al-Azhar, tapi secara organisasi atau formalitas ya tidak ada sambungnya dengan Al-Azhar yang ada di DKI. Baik teman-teman semuanya, narasumber dari Ustadz Agus Soim sudah menjelaskan, sudah memaparkan tentang sejarah Masjid Al-Azhar yang pernah dibangun sampai dengan saat ini, dan beliau juga sampai saat ini, sampai sekarang menjabat imam merawatib. Jabatan saya sebetulnya kalau ditanya jabatan lumayan banyak. Karena tugas pokoknya di sana menjadi imam rawatib. Nah, kemudian di sana juga kita menginisiasi terbentuknya salah satu lembaga tahfidz, disebut dengan lembaga tahfidz Al-Azhar. Kemudian salah satu di antara pengurus aktifnya saya, dan kemudian dinahkodai oleh Ustadz Ahmad Khatib yang sama-sama menjadi dosen tahfidz di PTIP juga. Kemudian ya terus berkembang dan memberikan kontribusi yang luar biasa, terutama di urusan ya Al-Quran seperti itu. Jadi alhamdulillah ya kita di sana menjadi rujukan di dalam urusan Al-Quran. Nah, berikutnya selain menjadi itu, saya juga terlibat di kampus, jadi dosen di Universitas Al-Azhar Indonesia, bahkan dosen di dua bisa dibilang di dua tempat. Nah, karena yang satu itu di bawah Fakultas Psikologi dan Ilmu Pendidikan, nah kemudian yang satu lagi di bagian MKU untuk mata kuliah umum, karena di sana universitas, jadi ada prodi-prodi tertentu atau jurusan tertentu yang bukan di bawah jurusan keislaman ya, mereka akan mendapatkan satu semester untuk mata kuliah yang disebut dengan pendidikan agama Islam. Tapi itu mata kuliah ya, kalau di tarbiyah pendidikan agama Islam itu menjadi sebuah jurusan. Baik teman-teman semuanya, mungkin cukup sekian wawancara yang bisa diberikan dari saya dengan Al-Ustadz Agus Nur Qawyim. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.